Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Azita dari kelas PES 22D dengan NIM 224162071382. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis film Babies yang mencakup tentang mata kuliah perkembangan anak yang diampu oleh Bu Puspa Rahayu, Tami Rahman, MPSI, Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis film Babies terlebih dahulu, yaitu film Babies yang menceritakan tentang perkembangan bayi yang baru lahir di 4 negara yang berbeda dengan 2 budaya yang berbeda, yaitu budaya modern industrial yang itu lain dari negara Tokyo, Jepang, dan San Francisco, yaitu Amerika Serikat. Lalu selanjutnya satu lagi budaya agrikultur tradisional, yaitu Namibia, Afrika, dan Mongolia. Selain itu, dalam film ini juga diperlihatkan bagaimana parenting ethno-theory yang berperan mulai dari proses kehamilan hingga kelahiran, sehingga perkembangan anak dan cara parenting orang tua kepada bayi-bayi mereka yang tidak lain banyaknya perbedaan dari budaya yang salah satu dari faktornya. Lanjut, di sini mempunyai analisis film ini mempunyai 3 pertanyaan, yaitu bagaimana perkembangan fisik, gerakan refleks motorik kasar, dan halus para bayi, apakah ada perbedaan antar negara, bagaimana perkembangan sensori motor dan bahasa para bayi pada tiap negara, lalu yang terakhir, bagaimana perkembangan sosio-emosi bayi pada tiap negara. Oke, di sini ada perkembangan fisik. Ini kita kenalan dulu. Itu dari Mongolia itu bayi yang bernama Bayar. Dia itu bayi yang lahir dari keluarga agrikultur, yaitu kayak mereka itu keluarganya, orang tuanya itu masih kental tentang bagaimana memanfaatkan hasil alam. Yaitu Bayar itu berciri-ciri bermata sipit, lalu berkulit putih, seperti halnya seorang masyarakat Asia, penduduk Asia. Lalu di sini ada headnya, bayi berasal dari Francisco, Amerika Serikat. Dia itu termasuk bayi yang lahir di era modern. Head itu seperti halnya bayi-bayi yang ada di California, yaitu berbola mata warna biru, terus berambut pirang, berkulit putih. Terus yang di sini ada Pony Jau. Pony Jau itu bayi yang berasal dari Namibia, yang bisa dibilang di daerahnya itu masih dibilang kurang apa ya? Kurang gizi, karena di sana tuh daerahnya tandus sekali dan masih minim adanya pemasukan makanan-makanan yang bergizi. Penhijau itu berkulit hitam, lalu bermata belok, atau bisa dibilang kayak matanya itu sangat amat bulat sekali. Lalu di sana itu masih kurang adanya pasukan apa ya, air bersih. Terus di sana juga pemakaian sandang pangannya juga masih kurang, sehingga mereka masih memanfaatkan hasil alam. Yang di sini ada Mari, bayi berasal dari Jepang.
Jepang Tokyo yang bisa dibilang anaknya itu masih, tradisional, tapi ada sedikit modernnya, yaitu sama dengan bayi Bayar, yaitu berkulit putih, bermata sipit, berambut tipis. Oke, di sini dari hasil, analisis film yang sudah saya tonton, yaitu gerakan refleks dari para bayi. Nah, di sini tuh ada refleks dari Bayar, bayi berasal dari Mongolia, itu refleks Moro atau bisa disebut gerakan terkejut ketika, ayam ini loncat mendekati mendekati Bayar sehingga Moro itu Moro itu kan gerakan terkejut, jadi apa namanya, Bayar itu terkejut sehingga dia langsung langsung refleks melihat objek, ayam tersebut. Yaitu rotting reflex. Ini bayi Hati, dia itu dikasih sama neneknya itu, neneknya itu, apa ya, kayak meraba-raba pipinya si Hati, eh, Hetty, yaitu sehingga si Hetty itu mendapatkan, refleks rotting terjadi saat sudut mulut bayi disentuh sehingga bayi tersebut mendapatkan rangsangan lalu bayi akan menghisap atau menggigit biasanya. Jadi kayak biasa tahu kan bayi kalau misalnya kita pegang pipi pasti kan langsung, mulutnya langsung kemana sehingga, dia tuh ngerasa dikira tuh puting susu ibunya. Lalu di sini ada sucking reflex atau bisa disebut juga refleks mengisap ketika bagian langit-langit mulut bayi tersentuh. Jadi, eee, ini, gerakan di mana, eee, apa namanya, ibunya Ponji itu memberikan puting susunya ke dalam mulut sehingga dia sudah mengenali kalau, oh ini, puting susu yang akan mengeluarkan, jadi dia udah tahu apa yang harus dia lakuin gitu supaya air susu tersebut keluar. Lalu di situ yang tidak terbawa itu adalah refleks baby skins yaitu ibu dari Mari itu menuliskan di, telapak kakinya Mari itu dengan spidol merah, sehingga kakinya Mari itu kayak buka tutup kayak melebar gitu. Itu masuk ke, refleks baby skins. Lalu selanjutnya ada motorik kasar dan halus. Nah, motorik kasar di sini ada yang hampir saya screenshot dan saya lampirkan di PowerPoint ini, yaitu motorik kasar, yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara, motorik halus itu, motorik yang tidak menggunakan otot besar, yaitu menggunakan otot kecil dan melakukan konsentrasi antara mata dan tangan. Nah, di sini tuh ada, eee bayi Mari, yaitu dia mau dari Tokyo, Jepang, dia tuh mau mulai berjalan, tapi dia membutuhkan bantuan bangku untuk supaya dia tuh mendapatkan keseimbangan. Lalu di sini ada Hetty, dia tuh meloncat-loncat, dia menggunakan, apa sih ini, kayak stroller bayi ya, kalau nggak salah, stroller bayi. Terus di sini ada Bayar, dia tuh ini termasuk motorik halus, dia tuh mengelus-mengelus kucingnya, lalu di sini ada Bayar lagi, ini motorik, halus juga, dia tuh mau memegang atau memegang kayak atau menyentuh, selimut ini, lalu di sini eee, ada jam jom ada Panobi, yaitu bayi dari Namibia, dia tuh lagi ngegetok-getok, eee, apa, menggetok-getok
mmm, batu, dia yang mengikuti Kakaknya gitu. Lalu di sini ada, perkembangan sensorimotor, bahasa, dan sosio emosi. Baik, di sini perkembangan sensori motor yang saya rasa itu di mana bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordi koordinasi. Nah, jadi perkembangan sensoromotor itu ada 3 tahapan, ada 4 tahapan, yaitu sensori motor usia 18 sampai 24 bulan, lalu 2 sampai 7 tahun atau kita bisa sebut praoperasional, lalu tahap operasional konkret itu usia 7 sampai 11 tahun, tahap operasional itu 12 tahun ke atas. Nah, di sini kan para bayi ya. Para bayi berarti kita masuk ke tahap sensorimotor yang tadi udah saya jelaskan, yaitu yang pertama itu di mana, dia nah di sini kan sensorimotor tuh kebiasaan yang biasa dia, lakuin kan ya. Dia lakuin, ini tuh dia tuh kan biasa, menghisap puting susu ibunya, sehingga di sini tuh dikira Panjobi ini tuh, puting susu ibu, jadi dia tuh menghisap perut Kakaknya. Karena mungkin dari bentuknya ya, jadi kan daya ingatnya itu kan yang di sini tuh perkembangan sensori motor dia berarti kan berkembang dengan baik kan. Di sini ada, Panjobi lagi, dia tuh mulai memakan tulang, kayak mengambil dari barang-barang yang dia lihat tuh, "Ini makanan kali ya," terus sama dia tuh dimakan gitu. Terus di sini tuh ada, Hetty, dia tuh dia tuh merangkak, dengan cepat untuk me apa namanya, meraih atau mengambil mainan yang ia punya. Jadi itu, terus di situ tuh ada juga, mmm, di mana si me si Mary ini tuh, mmm, mendapatkan permainan tersebut dan ada juga yang tidak saya tampilin itu seperti, waktu itu, kan udah ingat jadi kayak dia tuh mendapatkan kayak apa sih namanya, dia udah tahu kan kalau permainan serial motor bayi itu, di mana orang asing atau yang biasa tidak dia lihat itu pasti dia akan merasa kayak terancam, kayak kaget atau gimana, yaitu di Tokyo, Jepang, Mary itu dibawa sama mamahnya itu ke, eee, kebun binatang. Lalu si mamah dari Mary itu menunjukkan hewan, yaitu hewan King Kong ya, King Kong atau harimau. Itu mendekat dan dia nangis kejer karena dia langsung meluk ibunya karena dia merasa takut karena itu, sebuah hal yang biasa tidak dia lihat gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak ketakutan atau gimana dan masih banyak lagi yang dari film tersebut namun tidak saya lampirkan di sini. Lalu kita masuk ke perkembangan bahasa yang di mana bayi mulai, mengikuti bahasa-bahasa sehari-harinya, yaitu seperti kayak misalnya interaksi dari orang tua kepada bayi tersebut, dia itu kayak kan biasanya kan bayi sama mamanya tuh kayak mama mama. Nah, bayi tersebut itu dari yang waktu yang saya ingat itu dari Tokyo, Jepang, si Mari, dia tuh udah bisa berhasil ngomong kayak mama mama gitu. Dan begitupun dari, Namibia itu, si kakaknya tuh bilang, mungkin saya kan kurang mengerti dengan bahasanya, dia tuh si Panjabinya itu buka
buka celananya gitu loh. Terus kata Kakaknya tuh kayak mungkin, "Nggak boleh, jangan sama Kakak ditutup." Terus si penjobi tuh bilang gini, "Nggak mau kali ya," soalnya dia bilang, "Oh," kayak gitu. Terus, ada juga, dari yang saya ingat itu dari, interaksi, mmm, mamahnya Het mamanya Hetty, dia tuh kayak misalnya, apa sih namanya, mulai bicara terus kayak anaknya tuh udah mulai merespon gitu. Anaknya mulai merespon kayak, gitu, walaupun hanya mata, namun itu bisa disebut dengan perkembangan bahasa dia, sehingga dia udah mengenali nih bahasa-bahasa ibunya atau kayak orang-orang yang biasa dia bareng gitu, jadi kayak dia langsung melihat objeknya gitu. Terus di sini ada Bayar, Bayar itu kayaknya mau diimunisasi ya, kalau misalnya di Indonesia itu kan namanya imunisasi. Nah, terus mamanya tuh bilang kayak, kayak memberi semangat gitu kayak, "Ah," kayak gitu-gitu, terus si Bayarnya tuh kayak respon kayak, mungkin bilang, "Iya iya," terus kayak, "Ya, kayak gitu-gitu. Lalu di sini yang terakhir itu pertanyaan nomor 3 itu perkembangan sosio emosi di perbedaan negara, keempat negara ini, dia tuh namanya juga bayi. Bayi itu tidak emosinya mereka tuh masih meliputi, nangis, tertawa, sama Eee, mungkin nangis dan tertawa atau tersenyum kayak gitulah ya. Nah di sini tuh ada, Mari. Mari itu dia tuh bermain, mungkin mainnya tuh nggak bisa diaplikasiin sama dia, jadi akhirnya dia bete kayak gitu, dia melempar mainannya sehingga dia tuh menangis kenceng, menangis, terus dia nyoba lagi mungkin udah bisa kali ya terus dia nggak bisa, terus akhirnya sama dia tuh dilempar dan dia nangis lagi dan di situ, dari Panjobi juga ada sama dia tuh marah karena dia lagi merangkak terus sama temennya itu kakinya ditarik terus dia kayak sama si Panjobi itu langsung dipukul, terus dia tuh nangis gitu, terus si temennya itu dimarahin sama mamahnya sehingga dia itu mendapat reaksi kayak mau menangis juga, sedih gitu karena kenapa dimarahin mungkin ya. Terus di situ juga ada dari Bayar tuh kayak disogokin sama kakaknya tuh maksudnya dikasih makan sama kakaknya tuh nggak mau, karena akhirnya tuh dipaksa-paksa sehingga dia tuh menangis gitu. Mungkin dari, eee, hasil, analisis, film yang sudah saya paparkan kurang lebihnya saya bisa mampu memberikan, eee, ilmu tentang yang meliputi tentang motorik halus, motorik kasar, perkembangan fisik, perkembangan sensor motor, bahasa, dan sosio emosi di, 4 negara tersebut dengan kultur yang berbeda-beda, yang dari parenting orang tuanya beda-beda, dan tapi dari keempat orang tua tersebut mereka mampu bisa memberikan, kebutuhan dari anak-anaknya, yang utama itu memberikan, eee, ASI kepada anak-anaknya, sehingga walaupun di daerahnya itu terbilang kurang gizi, namun ASI dari orang tuanya, seperti Namibia dan, eee, apa namanya, Mongolia, mereka, kedua ibunya itu mampu memberikannya dan masih mau usaha terus dari Hetty itu kan dari Amerika Serikat, sehingga orang tuanya tuh mampu memberikan, mmm, kebutuhan, Hetty seperti kayak sekolah bayi, untuk melatih Hetty, mungkin lebih berkembang atau lebih cepat kayak gimana pun gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, eee, jika ada kesalahan kata atau salahnya penjelasan yang saya berikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.